Jadi pertama-tama kalau misalkan udah buka Nemonya, kalau belum disetting legendnya itu pertama harus disetting dulu, ada di menu tools, terus color set. Karena di sini punya saya udah disetting, saya namainnya itu A3i sesuai parameter. Ini kalau RSRP, ini untuk event. Biasanya yang dipakai itu RSRP-nya ini untuk RSRP. Lalu untuk SCNR, lalu untuk throughput, ini throughput 4G, ini throughput 3G, lalu ini RSGP. Cara ngerubah legendnya, lalu ini ECNO. Nah, untuk ngerubah legendnya ini kan yang udah saya modifikasi. Kalau yang default dari Nemonya itu dia per parameternya, misalkan RSRP per parameter aslinya tuh yang ini. Nah, jangan langsung modif yang di sini. Jadi klik dulu di parameternya, lalu copy, lalu baru diubah sesuai keinginan. Lalu disesuaikan legendnya sesuai range-nya, bisa di add, bisa di delete, bisa di add, dimodify. Kalau dimodify itu tinggal diklik 2 kali terus dimodif gitu. Jadi yang defaultnya itu jangan dimodify, tapi yang defaultnya itu di copy, lalu baru kalian bikin baru lagi parameter yang sesuai legend yang udah ditentukan. Selanjutnya kalau udah di setting legendnya, kita bikin projectnya itu tadi ada di jadi nanti pas baru buka itu pasti kosongan kayak gini. Nanti ke menu file, organize, dia akan keluar kayak gini, lalu klik yang tadi di pojok itu, lalu kita bikin project, add, no project, lalu di add. Misalkan kita mau bikin ITC Kuningan bench, udah jadi, langsung di close. Nah, ini adalah project untuk ITC Kuningan. Lalu kursornya diarahkan ke analis local database, lalu kita load log filenya di measurement, diklik, terus cari log filenya. Log filenya itu kan dalam zip, nah itu harus diekstrak dulu, baru dimasukin log filenya. Di Ctrl A, open, dia ada di activity, dia bakal ngebinding sendiri. Tambahin lagi log filenya kalau emang masih ada. Kalau saya biasanya log filenya saya load dulu semua baru di folderin. Nah, log file udah masuk semua. Kalau udah dirasa cukup, ini untuk
measurement nanti ada di sini. Ini kolom parameternya untuk parameter yang akan di plot. Lalu di sini ada commander, IP trace, base station, maps, polygon, dan data source, macro. Tapi yang biasanya saya pakai itu untuk report, yaitu di measurement untuk ngeluarin parameter yang akan diplot, sama mapsnya ini kita ngeload sendiri dari log filenya, jadi bisa langsung di drag aja. Nah seperti itu, jadi yang di drag itu yang dot tab-nya. Oke, kalau udah selesai, kalau udah selesai, di activity-nya ini bakal kosong. Kalau udah kosong ini berarti log filenya udah keload semua. Selanjutnya kita bikin folder. Jadi biasanya itu kalau karena IBC ini per lantai ngerjainnya, jadi harus dikelompokin. Misalkan ini TC Kuningan, namanya bebas, tapi kalau saya biasanya duluin nama site, terus dia itu floornya itu floor apa, sama dia itu misalkan kalau ini kan benchmark, jadi misalkan mau dipisahin sesuai operator atau sesuai lantai, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti ini. Selanjutnya saya biasanya log filenya selalu saya catat. Jadi setelah di load ini kan mereka DT-nya ini nggak pernah di rename, jadi nama log filenya ini pasti dalam bentuk angka seperti ini, jadi saya pasti catat. Jadi tinggal di drag, misalkan ini 3151 ini punyanya 3i, tinggal di drag seperti itu. Lalu ini juga tinggal di drag. Nah karena dia dalam satu lantai itu cuman ada satu log file, kita nggak perlu di join measurement karena udah cuma satu log file doang. Nanti saya akan tunjukkan kalau misalkan dia dalam satu lantai itu ada beberapa log file. Jadi kalau dalam ngeplotnya itu, kalau dia cuma satu log file, dia cuman gini aja, jadi langsung diplot seperti itu. Kalau misalkan dia log filenya ada banyak dalam satu lantai, dia pasti akan seperti ini. Nah satu-satu, jadi MS1 sama MS1 itu pasti diklik satu-satu, baru parameternya ditarik. Itu kan ngeribetin, makanya nanti di join measurement nanti saya tunjukin. Jadi ini parameter-parameter yang biasanya dipakai itu biasanya itu ada untuk 4G, khususnya ini 4G itu ada PCI, parameternya itu PHY. Jadi cara nguploadnya itu nanti kalau misalkan di Nemo kalian belum setting dulu legendnya biar dia default, nggak usah ganti-ganti lagi, yaitu di parameternya diklik kanan, change default, color setnya itu diganti ke legend yang udah kalian ubah. Kalau untuk PCI sama PSC itu nggak usah dirubah lagi legendnya, karena kita pakai yang default aja seperti itu. Untuk parameter yang lain juga sama. Kalau RSRP kita pakainya yang RSRP serving cell primary dari yang LTE, jangan pakai yang LTE scanner. Jadi RSRP serving cell primary ini untuk untuk parameter coverage 4G, tinggal diklik terus di drag. Nah ini bakal keluar seperti ini. Kalau untuk average-nya tinggal diklik kanan, statistik by day. Nah seperti ini udah keluar average-nya.
Lalu untuk parameter selanjutnya, misalkan SNR itu SNR, klik kanan, nah dia akan keluar analysis wizard filter. Ini kita finish saja. Nah ini kan dia itu posisinya berbeda ya, karena tadi numpuk sama yang ke pertama. Itu diklik sini di log filenya, lalu ini dirubah jadi 0 horizon sama vertikalnya, dan color setnya dicentang yang hide default color. Nah seperti itu. Jadi biasanya ini ada log file yang melintang seperti itu. Nanti kalau ada log file yang melintang itu nanti dirubahnya di simbol. Mapnya itu kita ubah jadi map info simbol. Nah ini besarnya 8 itu. Lalu ini diklik, udah deh, tinggal di capture. Cara capture-nya itu capture yang bagian maps-nya ini dulu. Jadi capture yang di mapnya dulu, baru legendnya. Nanti di snagit-nya itu legendnya akan ditiban ke maps-nya gitu, atau di save dua-duanya juga boleh sesuai dengan reportnya. Nah sama ya, semua parameternya untuk yang belum di setting itu di change default, dirubah di sininya sesuai sama legend yang udah diganti. Ini SNR. Selanjutnya untuk throughput itu biasanya diketiknya cuman THR aja. Kita pakai application throughput downlink, tinggal di drag. Nah seperti ini, di change default untuk mengganti legend sesuai defaultnya kalau kalian belum di setting. Lalu untuk lihat statistiknya, statistik by, nah ini di sini kelihatan throughputnya. Nah ngitung throughputnya itu 3 angka di belakang koma ini dihiraukan, 3 angka di depan koma ini dijadiin kbps, jadinya dijadiin bit. Jadi 3 angka di depan koma ini dijadiin bit. Jadi misalkan ini kan 10.194,185. Nah jadi 3 angka di depan koma ini dikasih titik lagi dijadiin bit. Nah jadi 10,195 ini dia hitungannya Mbps. Jadi kalau misalkan di report ditulisnya jadi 10,19 Mbps. Itu jelas ya. Ini untuk 4G. Nah kita ambil contoh kasus lain, misalkan Pejaten Village. Nah ini kan di dalam foldernya, di dalam satu lantai ini terdapat banyak log file. Nah makanya setelah log filenya udah dikelompokkan dalam folder, kita kelompokin lagi per ms. Jadi tinggal dibuka log filenya. Ini karena saya udah buat, jadi cara membuatnya itu adalah ms nya diklik per ms nya. Misalkan kita mau ms1 ngelompokin ms1, jadi kita klik yang ms1 nya, ms1 ditekan ctrl ms1 lalu klik kanan add join measurement, lalu namain deh, akan Pejaten Village Chef. Namanya terserah, cuman ini langsung dinamain, misalkan ms1 ya ms1 namanya gitu. Nah ini kan yang baru nih. Nah, seperti itu. Jadi ini memudahkan untuk kita ngupload, jadi nggak satu-satu. Ini kan biasanya kalau misalkan kita mau ms1 ini satu-satu gitu di sini itu kan bakal sulit, makanya kita pakai join measurement.
Nah, seperti ini. Misalkan MS1 dia download, kita mau ngupload RSRP atau SCNR. Tinggal di drag, finish. Nah, dia akan ngezoom mapnya. Nah, kalau itu tinggal disesuaikan mapnya seperti ini, lalu ini digedein karena ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan log filenya banyak itu pasti akan ada log file yang melintang-lintang seperti ini. Cara ngilanginnya itu diklik, ganti drag mode-nya menjadi simbol, lalu mapnya diganti map info simbol, ganti 8, lalu ini hide defaultnya diganti. Nah, seperti ini tuh biasanya emang dari MS nya, jadi dia agak jelek kan kualitasnya, jadi kalau misalkan tergantung dari log filenya. Seperti ini, misalkan idle-nya RSRP, ditarik. Nah, log file yang melintang-lintang seperti ini. Cara menghilangkannya di sini, simbol, map info simbol, ganti 8, color set, hide. Oke, jadi itu. Ini contoh untuk yang log filenya melintang-lintang. Untuk 3G sama aja ya. Misalkan contohnya di Lipo Malpuri. Nah, ini ada 3G nya kan. Oke, nah nih misalkan 3G nya. Oke, parameternya itu kalau misalkan 3G, kalau kita mau ngupload PSC itu nama parameternya scr dot, ambil yang scr code active set base, di drag. Nah, setelah di drag seperti ini, dihilangin, tadi ada titik itu dihilangin, jadi bar ini bisa ngilangin dot terakhir walk testnya berhenti, sama ngilangin scale bar juga bisa. Nah, ini kan log filenya masih ada yang melintang-lintang, sama kita hilangin di simbol, map info simbol, angka 8. Oke, di hide. Oke, seperti ini. Di zoom mapsnya, ukurannya. Oke, terus selanjutnya RSCP di setting. Kalau belum di setting, di change default, tinggal di drag. Nah, seperti ini RSRP. Ini kan tadi kalau numpuk, makanya ini diganti 0, map info simbol 8. Nah, seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan tadi dia numpuk, yang satunya udah log filenya udah dihilangin, horizontal sama vertikalnya jangan lupa dirubah jadi 0. Lalu untuk menghilangkan parameter yang melintang itu pakai simbol di setting di sebelah sini. Jangan lupa hide default colornya di center. Ini buat RSRP kita pakai yang base active set. Selanjutnya kalau ECNO itu EC aja ketiknya, lalu pakai yang ECNO base active set dari folder RSC. Pokoknya jangan pakai yang dari scanner, pokoknya jangan 4G atau 3G, jangan pakai yang scanner, kita pakai yang atasnya. Seperti ini, nanti yang melintang ini dihilangin. Lalu throughputnya kita pakai yang
HUSPA. Nah yang ini HSDPA, UMTS, HSDPA link adaptation, HSDPA, HSPDSCH throughput. Nah ini di setting cek defaultnya. Kalau belum di setting lalu di track, udah keluar deh, tinggal dihilangin file-file yang melintang gitu. Udah gampang banget kan, tinggal kalian praktekin. Nah seperti ini. Jangan lupa kalau untuk coverage, quality sama throughput itu average-nya harus diambil. Cara ngambilnya itu diklik kanan, setting by, di keluar average. Masih ingat ya, 3 angka di depan koma itu jadi bit, lalu 3 angka di depan dari titik bayangan itu adalah Mbps gitu. Oke, gitu dulu ya.